Allahu Akbar. La ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Bismillah. Allahu Akbar. Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah belum mati, tapi ya harus belajar mati, karena semua orang yang hidup pada akhirnya juga akan mati. Yang perlu dilakukan bukan apa yang harus dikhawatirkan, tetapi harus dipersiapkan apa nantinya yang akan dibawa ketika diri kita mati. Itu yang harus dipersiapkan, tidak perlu dikhawatirkan, karena semua yang hidup pasti akan mati. Ketika kita mati, semua yang kita banggakan, semua yang kita cintai, itu semuanya tidak akan menemani kita, tidak akan kita bawa. Istri yang kita cintai tidak akan mungkin ikut bersama kita di dalam kubur. Anak yang kita cintai tidak mungkin
menemani kita di alam kubur. Rumah yang kita tempati dengan nyaman berganti tempat di tempat tanah yang sangat-sangat tidak nyaman. Mobil yang biasa kita kendarai akan kita ganti dengan keranda yang sangat-sangat tidak nyaman. Biasanya kita bisa melihat televisi dan berbagai macam hal yang kita suka. Ketika nanti kita mati, yang akan kita lihat hanya tanah di kanan kiri kita. Tidak ada lagi yang bisa kita banggakan dan tidak akan ada lagi yang bisa kita agung-agungkan. Yang menemani kita hanyalah amal ibadah kita, dan amal ibadah kita akan sangat-sangat tidak sebanding sekali dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita. Seandainya kita terus beribadah, itu pun jika dibandingkan dengan rahmat Allah yang diberikan kepada kita, tidak akan pernah sebanding. Satu rahmat Allah yang diberikan kepada kita, nafas itu saja, apabila dibandingkan dengan ibadah kita saja sudah tidak sebanding, belum lagi rahmat-rahmat Allah yang lain, nikmat-nikmat Allah yang lain. Kesehatan, nikmat kita bisa berbicara, nikmat kita bisa melihat, nikmat kita bisa mendengar, nikmat kita berjalan. Begitu banyak nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kalau kita mau membanggakan ibadah kita, itu sama sekali tidak sebanding dengan rahmat Allah dan nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Belum lagi apabila dibandingkan dengan maksiat-maksiat yang kita lakukan, maka sama sekali tidak akan pernah berbanding. Lalu ketika kita mau membanggakan ibadah kita tidak sebanding dengan nikmat Allah yang diberikan kepada kita, lalu apa yang kita mau kita banggakan? Ketika kita mau membanggakan ibadah kita dan ternyata lebih banyak maksiat yang kita lakukan, lalu apa yang mampu untuk menyelamatkan diri kita? Maka di saat yang seperti ini, di saat seperti itu, saat tidak ada lagi yang menemani kita, tidak ada lagi yang bisa menolong kita, maka di saat itu hanya satu hal yang bisa menolong kita, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di saat amal tidak sebanding dengan nikmat Allah, di saat amal tidak sebanding dengan maksiat yang kita lakukan, di saat semua yang kita cintai tidak bersama kita, di saat semua yang kita banggakan sudah tidak ada lagi di dalam diri kita, di saat itu yang mampu menolong diri kita hanya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang paling penting, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku, terutama istriku dan juga saudaraku, bahwa mari sama-sama kita beristiqomah, bersolawat kepada junjungan kita Habibina wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan di saat semuanya meninggalkan diri kita, di saat kita sudah tidak ada tempat lagi untuk meminta pertolongan, maka hanya satu yang bisa kita harapkan, yaitu syafaatnya baginda Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, ini tadi setelah kejadian tadi malam yang seperti panjenengan lihat bahwa bisa diambil hikmah-hikmahnya, bisa diambil iktibarnya dan juga pelajarannya, bahwa kalau hanya sekedar membaca, menghafal, maka iblis dan syaitan itu sangat hafal sekali dan pintar sekali di dalam membaca Al-Quran. Kalau hanya sekedar mengetahui, ifrit syaitan ini lebih mengetahui bahwa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah utusan Allah, seperti yang disampaikan oleh Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, bahwa kalau masalah pintar, maka setan itu lebih pintar daripada manusia. Kalau masalah ilmu, setan itu lebih tinggi ilmunya daripada manusia. Tetapi satu yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan, yaitu adabnya, kelakuannya, tindak tanduknya, dan juga perkataannya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh syaitan. Oleh sebab itu, kalau hanya sekedar pintar, kalau hanya sekedar tahu, maka itu tidak lebih dari syaitan yang lebih tahu dan lebih pintar. Yang tidak bisa dilakukan syaitan adalah perbuatan. Oleh sebab itu, seperti kejadian semalam, semoga bisa menjadi sebuah pelajaran bahwa kalau hanya sekedar pintar, sekedar tahu, maka syaitan itu lebih tahu dan juga lebih pintar. Tetapi yang tidak bisa adalah yang dilakukan atau perbuatan atau adabnya. Adabnya, sopan santunnya, perkataannya, dan juga perbuatannya. Jadi kalau ada seseorang atau diri saya sendiri yang hanya pintar berbicara, pintar mengaji, tetapi di dalam perkataan saya penuh dengan kebencian, penuh dengan adu domba, penuh dengan hasutan, tidak menenteramkan batin, tidak menenangkan jiwa, maka itu adalah ajakan-ajakan dari syaitan, bukan seperti yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga saya berdoa untuk diri saya sendiri dan juga untuk keluarga saya dan saudara-saudara saya. Semoga kita bukan hanya pintar berbicara, bukan hanya pintar di dalam mengaji dan juga mengetahui, tetapi melaksanakan. Semoga kita bisa belajar bukan hanya syariat, tetapi juga melakukan tarekat, terus-menerus berzikir, menjaharkan, dan juga mentakdimkan, lalu belajar juga tentang hakikatnya dan juga ma'rifatnya atau rasanya, sehingga bukan hanya pintar mengaji, pada akhirnya hanya pintar membaca, tetapi di dalam hatinya penuh dengan kebencian dan juga angkara murka. Tetapi di hatinya penuh dengan kasih sayang, bukan hanya
menasihati tetapi juga mengajak, bukan hanya memukul tetapi merangkul, bukan mengejek tetapi mengajak. Karena dakwah itu adalah ajakan, bukan memukul tetapi merangkul, bukan mengejek tetapi mengajak. Semoga saya pribadi terutama dan keluarga saya dan saudara-saudara saya semuanya, semoga benar-benar bisa merasakan Rahman Rahimnya Allah sehingga bisa diterapkan di dalam kehidupan ini. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah menuntun langkah kita, bisa melihat semua yang ada di dunia ini menjadi pelajaran, bukan hanya menjadikan hiburan tetapi juga menjadikan tontonan yang menjadikan tuntunan, bukan hanya sebuah tontonan tetapi juga tuntunan, karena memang semua yang ada di alam semesta ini adalah pelajaran untuk diri kita. Pelajaran yang kita dapatkan dari alam semesta ini banyak sekali. Apabila kita ingin mendapatkan sesuatu, maka kita harus mau memberikan sesuatu. Berikanlah apa yang kita inginkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita harapkan. Kita ingin jagung, maka kita harus mau melempar, membuang jagung ke dalam tanah, maka akan tumbuh banyak jagung. Ketika ingin padi, maka kita harus mau membuang padi, nanti akan tumbuh banyak padi. Ketika kita ingin disayangi, maka kita pun juga harus menyayangi. Ketika kita ingin diajeni, kita juga harus mau mengajeni. Ketika kita ingin dihormati, kita juga harus menghormati. Ketika ingin disayangi, maka kita pun juga harus menyayangi. Karena hidup ini adalah manen buahnya pakerti. Apa yang kita lakukan itu nanti apa yang akan kita dapatkan. Tidak akan mungkin ketika kita menunduk senunduk-nunduknya kepada orang, kita sangat mengajeni orang, kita akan dihina oleh orang. Tidak, ketika kita sangat-sangat merunduk dan sangat menghormati orang lain, saya yakin, bahkan aku yakin, orang pun juga akan menghormati diri kita. Tapi kalau kita adigung-adiguna, merasa bisa, merasa bangga diri, maka kita pun juga akan dicaci, bahkan dimusuhi oleh orang lain. Semoga bisa menjadikan tuntunan, bukan hanya tontonan, dan juga menjadikan hiburan yang bisa menjadikan tuntunan untuk semua saudara-saudaraku semuanya. Saya belajar mati karena memang pasti kita akan mati, entah itu sekarang, besok, atau kapanpun pasti kita akan mati. Tetapi apa yang akan kita lakukan ini nanti akan diingat oleh setiap orang, oleh anak kita, oleh saudara kita, semuanya akan dilihat. Maka lakukanlah yang baik sebisa mungkin. Apa yang kita lakukan, tetap lakukan yang terbaik meski kita bukan orang baik. Terus lakukan kebaikan meski kita belum menjadi orang baik. Karena untuk menjadi orang baik, yang terpenting kita pasrahkan semuanya kepada Allah, bukan kepada makhluk, bukan pada pandangan makhluk, tetapi hanya kepada pandangan yang maha memandang, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.